Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dari IAIN Langsa ya. Kemudian yang terhormat kepada Bapak pemateri, Bapak Dr. Supriyadi, selanjutnya kepada Bapak Dana dan Pak Marimbun, dan yang terhormat kepada para peserta kegiatan workshop strategi penulisan ilmiah Trindex Scopus pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan amanah untuk berbagi sedikit tips mungkin tidak materi panjang. Kita hanya mengulas apa saja yang sudah Bapak dan Ibu ketahui juga sebenarnya. Cuma kita sedikit ada penyegaran tentu. Dan kita akan bahas dalam waktu 1 jam ke depan. Selanjutnya izinkan saya untuk menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Oke, bisa dilihat Bapak dan Ibu semua? Bisa, Pak. Saya. Oke, Bapak dan Ibu. Saya mulainya dari judul dulu ya. Strategi menulis artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Sebenarnya pada setiap jurnal, kita sebenarnya harus mempunyai beberapa strategi yang sesuai dengan requirement atau apa yang diminta oleh jurnal itu. Karena jurnal ini sifatnya adalah seperti klaster atau punya tingkatan-tingkatan tertentu, tentu tingkat kesulitan untuk masuk dan publikasi di jurnal tersebut tentu juga berbeda. Nah, sebagaimana yang kita tahu, mungkin di Indonesia sendiri kita sudah mengenal, apalagi di kalangan tenaga pendidik di perguruan tinggi ya, ada yang kelasnya di jurnal nasional, ada nasional terakreditasi, ada internasional, dan ada internasional bereputasi. Nah, jenjang-jenjang itu tentu menginginkan bentuk dan konten materi yang kita tulis yang juga beragam juga gitu. Oke, kalau kita lihat dari analoginya Bapak dan Ibu, saat ini kita lihat di Indonesia khususnya, semua bahan-bahan yang sudah kita riset, yang sudah kita teliti, itu sebenarnya pada hakikatnya kita lempar ke pasar. Nah, siapa yang membaca? Tentu adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap riset kita itu. Dan yang kita tulis itu tujuannya sudah terkhusus kepada orang yang memang punya andil atau punya bidang yang khusus di bidangnya. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, tentu di sebelah ini adalah pasar juga. Bedanya adalah yang satu adalah pasar tradisional, yang satu adalah pasar yang jenisnya modern. Nah, jadi analoginya seperti ini. Kalau seandainya riset kita lakukan di luar negeri, tidak di Indonesia misalnya, apakah sumber data ataupun kalau di dalam ilmu psikologis, atribut psikologis yang kita ukur itu jauh berbeda dengan Indonesia. Nah, tentu rasanya tidak ya. Kalau misalnya kita mengukur motivasi, tentu motivasi orang yang di luar negeri, karakternya ataupun bentuknya secara konsep tentu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, tapi kenapa banyak artikel-artikel atau laporan-laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah ini yang malah tidak diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, analoginya seperti ini. Kalau misalnya di pasar tradisional, barangnya itu lebih segar dan lebih baru, tapi bungkusnya tidak menarik. Tapi kalau misalnya di jurnal kalau di jurnal internasional bereputasi, secara bungkus, secara kualitas, secara penomoran kah namanya, ataupun
dan pengukuran dan sebagainya, suhunya diatur, sehingga tampilannya lebih menarik dan kualitasnya lebih terjaga. Kalau seandainya di pasar tradisional 2 hari kita jualan di pasar tradisional itu sudah barangnya mungkin sayurnya sudah membusuk, tapi kalau di pasar modern karena, suhunya diatur, kemudian ada tambahan, ini itunya, sehingga, sayur yang harusnya tahan 2 hari bisa tahan 1 minggu misalnya. Nah, sebenarnya beda antara, publikasi ilmiah yang bereputasi dan tidak bereputasi itu di sini. Bagaimana, jurnal yang bereputasi menjaga kualitas dari, materi atau konten yang mereka publikasi. Kalau seandainya, materi atau konten yang dipublikasi di jurnal itu tidak terjaga, maka dia tidak termasuk dalam reputasi. Nah, inilah yang, dijaga oleh lembaga-lembaga yang, kita kenal dengan yang namanya Scopus, dan, Web of Science atau WOS, atau sekarang, namanya Clarivate ya. Nah, eee, jadi analoginya begini, kalau seandainya kita bisa, eee, mengemas sayur tadi itu sehingga bisa diterima oleh pasar modern, maka tentunya, pasar modern itu akan bisa, memasukkan sayur yang tadi itu biasanya di pasar tradisional di pasar modern. Nah, hal itu juga yang akan terjadi pada, artikel kita nanti. Kalau seandainya kita mengetahui apa saja yang harus ada di dalam artikel itu, kemudian, bagaimana proses penulisannya dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di, jurnal bereputasi, maka secara otomatis nantinya, artikel yang akan dipublikasi itu akan diterima. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, publikasi internasional di ASEAN saat ini merujuk pada data yang ada di, Clarivate Analytics dan Scopus, sebenarnya terjadi peningkatan yang, eee, sangat signifikan itu di tahun 2018-2019. Nah, di sini, eee, dosen-dosen sudah kalau bisa dibilang demam Scopus ya. Semuanya itu ukurannya Scopus, naik pangkat pun Scopus, jadi profesor harus Scopus dan sebagainya. Nah, tujuannya itu karena sebelum-sebelumnya itu kita, secara publikasi itu jauh di bawah negara-negara di ASEAN. Jadi kita jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Thailand, jauh di bawah Malaysia. Nah, kalau kita lihat di, 2018-2019, jumlah dokumen yang ada di Scopus yang berasal dari Indonesia itu sudah jauh di atas, Malaysia, di atas Singapura, dan di atas Thailand. Sudah mencapai angka kalau sekarang saya lihat sudah di atas 45.000, dokumen di Scopus. Tentu yang menyumbang itu tidak hanya dari, jurnal saja, tapi juga banyak dari proceeding, nanti akan kita lihat ya. Mmm, jadi, eee, tentu dengan adanya peningkatan seperti ini, kita di bidang, sosial, terutama di BK, tentu juga harus mengejar, materi-materi yang, sebenarnya itu banyak yang bisa kita 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 publikasi di, jurnal bereputasi. Oke, lanjut. Oke, kemudian, gambaran publikasi di Indonesia ini, itu saya ambil datanya dari Sinta. Kalau kita bandingkan di sini ya, eee, untuk jumlah jurnal sendiri yang ada di Indonesia itu ada 4.609 jurnal. Kalau kita bandingkan dengan jumlah dosen di Indonesia tentu tidak seimbang ya. Ya ini yang jurnal-jurnal yang terindeks, Sinta. Kemudian dokumen ada di Scopus, untuk artikel jurnal sendiri itu ada 89.000. Kemudian, jumlah dokumen, proceeding itu 65.000 dan book chapter ada 5.000. Ini, eee, kumulatif ya, semua dokumen yang dari, tahun yang sudah lama pun juga dihitung. Ini menandakan bahwa sebenarnya di Indonesia itu potensi untuk publikasi sangat tinggi. Tidak hanya di Indonesia saja, artikel-artikel yang berkualitas itu banyak yang sudah dipublikasi di jurnal-jurnal internasional. Misalnya, jurnal Nature yang ada di Scopus Q1 yang ranking pertama hingga saat ini bertahan,
Itu beberapa dari jurnal di Indonesia sudah banyak sekali. Oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya pada berbagai kesempatan seminar ya ataupun workshop yang mengatakan bahwa bagaimana caranya agar artikel kita itu dapat dipublikasi pada jurnal yang bereputasi atau yang terindeks di WOS ataupun Scopus. Jawabannya itu cuma satu aja sebenarnya, yaitu buatlah artikel yang bagus. Nah, tapi tentu untuk melakukan itu tentu butuh proses dan butuh usaha juga. Nah, jadi ada beberapa kolega yang bertanya, kenapa bisa publikasi di situ dan apa triknya? Sebenarnya triknya itu tidak ada. Yang ada adalah buatlah artikel sebagus mungkin dan selengkap mungkin sesuai dengan apa yang mereka minta. Nah, sebenarnya itu. Kalau seandainya tidak sesuai dengan yang mereka minta, sudah pasti akan di-reject. Reject tanpa diteruskan pada reviewer. Itu reject lapis pertama ya. Misalnya kalau Bapak dan Ibu menulis tentang artikel mengenai motivasi belajar, terus Bapak dan Ibu submit ke jurnal Nature misalnya, jurnal khusus biologi ataupun jurnal kesehatan, tentu tidak sesuai dengan fokus and scope, tidak sesuai dengan tujuan jurnalnya, maka otomatis akan di-reject oleh editor, tidak akan diteruskan pada reviewer. Nah, jadi kalau sudah diteruskan pada reviewer, berarti secara aim and scope bisa terpenuhi, tapi kalau di-reject, berarti secara konten atau secara isi itu yang bermasalah. Nah, jadi ini adalah jawaban pertama ketika ada yang bertanya, ya bikinlah artikel yang bagus, gitu. Nah, artikel yang bagus itu seperti apa? Tentu untuk mencapai artikel yang bagus, kita akan menghadapi berbagai macam kendala. Nah, yang pertama kendalanya adalah jurnal sasaran itu tidak diketahui. Bapak dan Ibu mungkin menulis tentang efektivitas konseling online misalnya. Tentu sasarannya harus tahu dulu ini jurnalnya akan ke jurnal yang khusus social science atau mau dimasukkan ke jurnal ilmu komputer atau human and computer interaction atau apa misalnya. Tentu sasarannya harus jelas dulu mau dimasukkan kemana gitu kan. Banyak yang sekarang mungkin sekarang sudah jarang ya, mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu yang publikasi misalnya jurnal publikasinya di engineering. Nah, ini juga merupakan salah satu yang salah kaprah. Kenapa sampai demikian? Karena ada jurnal-jurnal di Scopus yang menawarkan spesial isu tanpa proses review yang begitu baik, sehingga tidak mencukupi fokus and scope pun tetap dipublikasi. Nah, ini kalau seperti ini bahayanya adalah karena sasarannya itu tidak tepat, maka kalau Bapak dan Ibu memasukkan artikel ini untuk sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, 80% pasti akan ditolak. Apalagi kalau sudah naik ke lektor kepala atau guru besar. Gitu. Kemudian yang kedua adalah struktur penulisan artikelnya bermasalah. Nanti akan kita bahas seperti apa sebenarnya struktur artikel yang memang kebanyakan jurnal itu mencaratkan itu gitu. Karena kan ketika kita submit ke jurnal, kebanyakan kan kita di-reject tanpa ada masukan, tanpa ada feedback, tanpa ada kita ketahui apa sih salah kita sebenarnya gitu ya. Tiba-tiba di-reject saja tidak tahu kita itu salahnya di mana gitu. Nah, kebanyakan yang membuat kesalahan membuat artikel itu di-reject adalah karena struktur penulisan artikelnya itu tidak memenuhi persyaratan minimal dari jurnal itu. Gitu. Kemudian yang penting juga adalah aim and scope jurnal sasaran yang tidak tepat. Seperti tadi, kalau kita masukkan artikel kita yang memuat tentang ilmu psikologi ke jurnal Nature atau jurnal biologi, tentu tidak akan tepat. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita memasukkan ke misalnya Psychology Today misalnya, atau Psychological Review,
atau current psychology misalnya. Itu mungkin sifatnya itu lebih apa ya, lebih majemuk, artinya rentangan artikelnya itu lebih luas. Tapi kalau jurnal sasarannya itu apa namanya, yang khusus misalnya seperti addictive disorder and their treatment, ADTT, itu mereka cuma menginginkan artikel-artikel yang sifatnya adalah case report ataupun yang sifatnya adalah eksperimental yang itu berkaitan dengan addictive disorder saja gitu. Kalau memasukkan artikel yang bermuat tentang hal-hal umum tentang motivasi atau self-verifikasi itu tidak akan dilirik oleh jurnal tersebut. Meskipun yang menulis itu adalah sekelas profesor sekalipun di Indonesia. Karena tidak akan dilihat juga oleh mereka yang menulis ini siapa, apakah dia mahasiswa S1 atau mahasiswa S2, S3 maupun yang sudah bergelar profesor pun tidak akan menjadi pertimbangan khusus bagi jurnal tersebut. Yang keempat adalah kualitas konten. Nah, ini jadi salah satu, kalau sudah masuk ke dalam meja ataupun email reviewer, itu yang akan dilihat pertama kali mungkin adalah kualitas konten. Kalau di MNscope, ini mungkin kerjaannya editor ya. Editor section, ini akan melihat apakah jurnal ini sesuai dengan MNscope jurnalnya atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka dia akan teruskan pada reviewer, dan reviewer akan lihat kontennya. Gitu. Nah, kalau secara konten itu tidak menarik, tidak mengandung novelty atau kebaruan keilmuan yang belum pernah ada sebelumnya, nah, maka tentunya akan berat untuk selanjutnya adalah waktu review. Ini salah satu kendala juga dalam publikasi yang sifatnya adalah bereputasi internasional, di mana saya pernah memasukkan artikel di tahun 2017, baru keluar hasilnya itu 2019, 2 tahun. Dan 2 tahun itu hasilnya adalah reject. Nah, jadi menunggu 2 tahun tapi akhirnya di-reject juga. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah karena secara struktur dan konten itu bermasalah. Dan yang penting adalah bahasa. Nah, ini beberapa jurnal bereputasi itu menginginkan agar artikel itu terlebih dahulu di proofreading sebelum di-submit malah. Kalau di kita di Indonesia mungkin setelah di-accepted baru disuruh proofread. Nah, kalau di luar itu mereka ingin grammarnya itu sudah tepat, secara leksikal kontennya itu tidak bermasalah, secara misalnya satu paragraf itu memuat satu ide dan itu tepat penulisannya itu, maka itu akan mereka pertimbangkan. Kemudian referensi. Beberapa jurnal itu menginginkan referensi paling lama itu adalah 10 tahun terakhir. Cuma ada juga beberapa jurnal yang tidak mempermasalahkan ini, tergantung pada jurnalnya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lihat karakteristik jurnal ini seperti apa. Apakah boleh mengambil materi dari 10 tahun yang lalu atau hanya diambil dari 5 tahun yang lalu saja. Gitu. Kemudian stigma tentang publikasi ini juga merupakan kendala utama dalam publikasi, di mana banyak mungkin rekan-rekan yang menakut-nakuti kita, udahlah jangan dimasukkan itu Q2 itu susah itu masuknya. Gitu. Oh itu Q1 nggak usah masukkan, itu susah. Gitu. Nah ini adalah salah satu mental block yang menjadikan penulis-penulis, peneliti-peneliti kita, terutama di bidang sosial itu merasa berat untuk menulis. Gitu. Oke. Di mana kita mengenal jurnal sasaran, karena kita itu temanya sekarang adalah Scopus, maka saya sarankan untuk, ini mungkin banyak yang sudah tahu ya, saya sarankan untuk melihat jurnal sasaran itu di SJR, atau Schemago Journal and Country Rank. Di SJR sebenarnya ada beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah updating datanya itu tidak selalu update gitu. Saya beberapa kali menemukan jurnal-jurnal yang sudah ada di Scopus tapi di SJR tidak ada. Nah, ternyata setelah saya teliti lagi, ternyata jurnal 2 tahun yang sebelumnya kalau sudah masuk ke Scopus maka dia kemungkinan besar akan belum masuk ke Schemago. Sehingga kalau Bapak dan Ibu ingin salah satu trik agar
cepat masuk ke Scopus adalah coba berburu jurnal-jurnal yang baru saja diindeks oleh Scopus. Biasanya tidak ada di SJR dan mereka membutuhkan artikel yang cukup banyak. Tapi dilihat lagi apakah itu jurnalnya adalah jurnal yang predator atau standalone atau apa gitu. Karena kita hati-hati juga gitu ya. Banyak jurnal-jurnal yang mereka menginginkan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu. Kenapa seperti itu? Yang kami lihat banyak adalah beberapa jurnal, mungkin banyak juga ya, di daerah India, itu umumnya mereka adalah jurnal-jurnal predator. Meskipun sudah diindeks oleh Scopus, tapi umurnya mungkin tidak akan lama gitu. Paling diindeks Scopus 2 tahun, setelah itu sudah dicabut lagi, sudah di-delete lagi dari Scopusnya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bicarakan tadi mengenai bagaimana sebenarnya penulisan yang terstandar untuk kita bisa menulis di jurnal terindeks Scopus. Kita akan bahasnya Scopus hari ini ya. Oke. Kita mengenal yang namanya APA. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering membaca jurnal ini mensyaratkan penulisan terstandar APA. Gitu. Yang kita tahu mungkin selama ini APA ini adalah referensinya saja gitu ya. Struktur penulisan kepustakaan menurut APA. Sebenarnya APA itu tidak hanya menulis kepustakaan saja. Mulai dari kita menulis abstrak, malah kita membuat margin kiri atas kanan bawah itu ada standar APA-nya. Nah, di sini ada yang bertanya Bapak HSB, Pak Hasbi, itu artikel yang bagus itu seperti apa? Nah, sebelum sampai kepada template Bapak dan Ibu, sebenarnya template ini beberapa jurnal yang bagus, yang seperti Elsevier, Taylor Francis, itu malah tidak mensyaratkan kita harus bikin sesuai dengan template mereka. Kita bikin sesuai standar EPI katanya. Nah, EPI itu seperti apa? Kita ikuti standar yang namanya JARS, Journal Article Reporting Standard. Ini adalah standar penulisan artikel sesuai dengan APA. Jadi, APA mengeluarkan standar penulisan artikel jurnal yang dimana kalau Bapak dan Ibu nanti submit ke jurnal terindeks Scopus yang memakai standar APA, maka rujuklah standar JARS ini. Nah, karena ini adalah panduan dari API-nya yang standar gitu. Kemudian apa itu JARS? Nah, kita bahas dulu JARS-nya. JARS adalah seperangkat pedoman yang dirancang untuk penulis artikel pada jurnal, reviewer, dan editor untuk meningkatkan kualitas ilmiah dalam artikel jurnal yang ditinjau oleh sejawat atau peer review jurnal. Jadi, kalau jurnal tersebut adalah kategori peer review jurnal, maka mereka pasti akan merujuk pada JARS. Nah, APA Style JARS digunakan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran untuk melakukan penelitian berkualitas tinggi dan menentukan informasi apa yang dilakukan dalam sejarah. Kira-kira pedomannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai peneliti itu merujuk kepada standar penulisan artikel sesuai dengan JARS. Nah, standar penulisan ini juga merujuk kepada jenis-jenis metode penelitian. Yang kita tahu kan sekarang ada 3 metode ya, kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, JARS ini juga mengeluarkan 3 metode, tiga panduan untuk 3 metode ini. Jadi untuk menulis kuantitatif itu khusus panduannya, menulis kualitatif juga khusus panduannya, dan mixed method juga khusus panduannya. Ada bagian-bagian yang harus ada dalam artikel yang tidak boleh tinggal gitu. Kalau tinggal, nah, secara kualitas reviewer kemungkinan besar 90% pasti akan berjek. Nah, oke, kita lanjut. Saya akan jelaskan salah satu contohnya saja pada struktur penulisan artikel riset kuantitatif. Karena riset kuantitatif ini mungkin lebih dominan ya.
dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kalau tidak mendiskreditkan kualitatif sebenarnya, tapi kita bahas sebagai contoh saja salah satu. Oke, dari segi judul, yang harus ada dalam judul pada artikel tersebut sesuai dengan standar JARS tadi adalah identifikasi variabel utama dan masalah teoritis yang sedang diselidiki dan atau hubungan di antara mereka. Jadi variabel utama tetap harus ada, kemudian sebenarnya masalah teoritisnya apa? Kalau misalnya dulu saya pernah dengar juga dari salah satu penulis yang cukup aktif di Scopus, sebenarnya ada 3 hal yang harus ada dalam judul ini. Yang pertama adalah significance. Sebenarnya dalam penelitian kita itu apa sih signifikansinya? Apa hal esensial yang ada dalam artikel tersebut? Yang kedua adalah apa metodologi yang digunakan? Ya. Misalnya apakah kita gunakan korelasional ataupun kita komparatif study atau kita melakukan review literatur atau bagaimana sebenarnya. Yang ketiga adalah subjeknya siapa. Nah, ini 3 hal yang harus ada sebenarnya dalam suatu judul yang baik itu. Kemudian hindari menambahkan lokasi penelitian pada judul. Judul yang mengandung lokasi penelitian ini bisa dikategorikan sebagai artikel lokal, jadi lokal isu ya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin pernah mendapatkan email dari editor yang mengatakan bahwa your article is local issues. Jadi tidak menarik bagi mereka kalau misalnya di awal kita sudah sebutkan hubungan antara motivasi dan burnout pada mahasiswa SMA di SMA 1 Kota Padang. Nah, itu sudah lokal isu. Artinya kan itu hanya terjadi di Kota Padang saja. Tentu tidak bisa digunakan di tempat lain yang akan merujuk pada artikel Bapak dan Ibu. Oke. Yang kedua adalah abstrak. Pada abstrak sesuai dengan petunjuk JARS, itu ada beberapa yang harus ada. Yang pertama, tujuan riset. Nah, nyatakan masalah yang sedang diselidiki termasuk hipotesis utamanya. Jadi, apa sebenarnya masalah yang terjadi dan untuk apa riset yang ini dilakukan? Itu sebenarnya harus ada pada abstrak. Kemudian sampelnya harus jelas. Ada karakteristiknya, kemudian tapi secara rincinya nanti ada di dalam isi makalah. Kemudian metodologi. Nah, ini yang sebenarnya krusial ada dalam abstrak. Kenapa di abstrak saja sudah banyak ditolak? Karena metodologi, penjelasan tentang metodologi itu sangat minim sekali. Beberapa artikel pernah saya review, itu cuma menyebutkan the instrument of this research is Likert scale. Nah, itu sangat tidak jelas bagi mereka, bagi para pengelola jurnal ataupun reviewer. Karena Likert itu bukan instrumen. Likert itu adalah skala sikap, model skala, salah satu contoh dari salah satu model dari skala, bukan instrumen. Nah, yang dimaksud mereka oleh instrumen itu adalah instrumen yang digunakan itu apa, namanya itu apa gitu. Misalnya, kalau Bapak dan Ibu meneliti tentang tingkat penerimaan klien terhadap intervensi konseling online misalnya, tentu instrumen tentu harus bernama yang sama dengan itu, misalnya the acceptance of online counseling intervention, misalnya instrumen misalnya. Maka nama-nama instrumen itu yang harus ada dalam abstrak. Kemudian ukuran sampelnya. Ukuran sampelnya harus jelas berapa, kemudian bahan yang digunakan kalau misalnya kita gunakan instrumen tadi, atau alat digunakan itu apa, kemudian prosedur pengumpulan datanya itu bagaimana, kemudian deskripsi singkat tentang sumber data, dan analisis datanya. Kita kemukakan adalah temuan riset, jadi kita laporkan temuannya termasuk bagaimana efeknya terhadap responden yang kita teliti, kemudian signifikansinya, kemudian itu juga interval signifikansinya juga dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasinya dalam penelitian ini. Ini adalah
hal-hal yang harus ada pada abstrak, yang itu adalah syarat minimal yang diminta oleh jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Lanjut, pendahuluan. Hal penting dalam penentuan yang pertama adalah masalah atau fenomena. Nyatakan pentingnya masalah ini dibahas. Beberapa reviewer pernah dia dulu pernah mengkritik artikel saya. Saya sudah jelaskan bahwa misalnya ya, bahwa motivasi ini penting, kemudian motivasi siswa merupakan hal yang krusial dalam proses pembelajaran, motivasi perlu untuk ditingkatkan. Nah, terus dia komen, nah masalahnya apa gitu. Jadi sebenarnya masalah yang ingin dikemukakan itu apa dan pentingnya apa. Nah, pentingnya masalah yang dibahas pada pendahuluan ini merujuk pada novelty atau kekhasan temuan Bapak dan Ibu. Jadi inilah yang akan membedakan antara riset Bapak dan Ibu dan riset-riset yang lain. Jadi kenapa ini penting dibahas? Nah, dijelaskan bagaimana implikasinya terhadap teoritis dan praktisnya. Kemudian penelitian yang relevan. Ini terkait dengan referensi yang akan diambil dari artikel Bapak dan Ibu. Jadi berikan ulasan singkat tentang penelitian, kemudian dan hubungannya dengan riset-riset sebelumnya, apa perbedaan antara penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Itu juga harusnya ada. Dan satu lagi yang penting adalah untuk penelitian relevan Bapak dan Ibu, dicari penelitian yang mendukung riset Bapak dan Ibu. Jangan dicari yang kontraproduktif. Artinya yang jangan dicari penelitian yang yang kontras dengan penelitian Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa penelitian bahwa konseling online merupakan salah satu intervensi yang efektif untuk mengentaskan permasalahan siswa secara cepat, jangan dicari penelitian yang mengatakan konseling online adalah salah satu intervensi yang tidak efektif untuk penyelesaian masalah, misalnya. Maka itu kontraproduktif dengan apa yang Bapak dan Ibu tulis. Dan itu sudah jelas bahwa Bapak dan Ibu tidak kredibel dari segi isi kontennya, gitu. Jadi carilah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mencari penelitian relevan, cari penelitian yang mendukung teori Bapak dan Ibu dan mendukung hasil penelitian Bapak dan Ibu. Kemudian juga nyatakan hipotesis dan tujuan, maksud dan sasaran yang spesifik, termasuk teori atau cara lain yang digunakan untuk menurunkan hipotesis, bagaimana hubungan antara hipotesis yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke metodologi, dan bagian ini adalah bagian yang menjadi bagian yang krusial di mana banyak artikel-artikel yang gugur di bagian metodologi ini. Nah, yang pertama adalah karakteristik sampel. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak membaca artikel-artikel yang terindeks Scopus. Kenapa metodologinya itu sangat panjang dan tabelnya banyak gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu trik dan salah satu cara agar memperlihatkan bahwa artikel kita ini memang artikel yang serius. Nah, karena kalau misalnya kita sampaikan sampel dengan sangat rinci, misalnya secara demografis sangat banyak data yang kita tampilkan. Dari segi usia, jenis kelamin, etnis, atau sosial ekonomi, tentu secara secara kuantitas itu mereka lebih percaya dengan hasil yang seperti itu. Misalnya kita punya data 2.000 sampel misalnya, yang tersebar antara etnis yang beragam di Indonesia. Dan ditambah lagi dengan kondisi keberagaman etnis di Indonesia itu sangat mendukung sekali untuk penelitian ini, gitu ya. Selanjut, kemudian karakteristik khusus yang penting, misalnya apakah kita ingin mengungkapkan ada tingkat pencapaian tertentu dalam yang ada pada sampel kita. Kemudian prosedur sampling, ini juga salah satu yang penting. Bagaimana kita memilih sampel, termasuk metode pengambilan sampel, kemudian berapa presentasi sampel yang benar-benar berpartisipasi. Salah satu teknik yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk proses sampling dan menentukan berapa jumlah sampel adalah menggunakan teknik G-Power. Nah, Bapak dan Ibu bisa cari di internet
teknik G-Power gitu. Dia ada aplikasinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa tentukan sebenarnya untuk supaya hasil penelitian atau hasil riset ini kuat dari segi sampel dan misalnya secara powernya, secara kekuatan sampelnya itu terpenuhi, sebenarnya berapa jumlah sampel yang kita butuhkan. Nah, menggunakan G-Power itu akan lebih nampak, misalnya untuk penelitian korelasional, misalnya dengan apa namanya, dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan timbal balik antara variabel X dan variabel Y, sebenarnya jumlah sampel yang diinginkan itu berapa sebenarnya. Nah, misalnya kita dapatkan dari G-Power analisis dapat 50 sampel. Setelah kita kumpulkan data, kita dapat 200 sampel. Maka secara kekuatan sampel, kita sudah memenuhi syarat. Nah, itu dijelaskan pada bagian ini. Kemudian, jelaskan pengaturan dan lokasi tempat data dikumpulkan secara tanggal pengumpulan data. Ini juga penting. Banyak artikel-artikel yang tidak jelas mengemukakan di mana lokasinya, kemudian kapan dikumpulkan datanya. Karena ini terkait dengan kalau terlalu jauh jarak antara tanggal pengumpulan data dengan publikasi, tentu hasilnya tidak bisa dipercaya lagi, apalagi untuk ilmu-ilmu sosial. Kemudian juga dijelaskan concern antara peneliti dengan siapa yang diteliti. Kalau misalnya kita ambil data siswa, kita punya izin nggak untuk mengambil data siswa itu, dan apa dasar izinnya, gitu. Dan ke siapa kita minta izinnya. Ini merupakan hal yang krusial, terutama di luar negeri. Mereka supaya bisa mengambil data siswa, mereka harus minta izin dulu ke orang tua siswa, kalau perlu membayar pada siswa tersebut supaya diambil datanya. Dan kalau misalnya seperti itu juga dijelaskan. Misalnya kita ambil data pada siswa dengan terlebih dahulu meminta izin pada orang tua siswa, meminta izin pada otoritas terkait, misalnya dinas pendidikankah namanya, ataupun yang sejenisnya gitu. Nah, ini termasuk pada standar etika dalam penelitian. Oke. Ini saya maksud tadi ukuran sampel, daya, dan presisi. Nah, ini juga dijelaskan ukuran sampel kita itu sebenarnya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, maka secara sampling, secara kekuatan data dan kepercayaan pengukuran yang kita lakukan itu tidak terpenuhi. Sehingga ini juga merupakan salah satu yang krusial yang ada dalam metodologi penelitian. Kemudian analisis daya, kalau misalnya power analysis tadi saya menekankan menggunakan G-Power analysis, itu salah satu yang cukup powerful untuk mencari berapa sebenarnya jumlah sampel yang kita butuhkan. Kemudian lanjut, metode yang kita gunakan untuk pengumpulan data, itu juga dijelaskan apa metode yang kita lakukan yang untuk pengumpulan data. Dan Bapak dan Ibu, salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat metodologi kita bisa bikin sub-subnya, misalnya methods misalnya, kemudian subnya participants. Nah, di partisipan kita bisa explore, kita bisa jabarkan ini partisipannya dari mana, secara demografinya bagaimana, kemudian dibuat seperti tabel gitu. Perbandingan laki-laki dan perempuan apakah seimbang gitu. Kalau terlalu jauh jaraknya, misalnya 20% laki-laki, 80% perempuan, itu kan tidak seimbang. Kalau bisa 40-50 atau 60-40 lah paling jauh jaraknya. Ya. Kemudian kualitas pengukuran, ini terkait dengan metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengukuran, termasuk pelatihan dan keandalan pengumpulan data. Termasuk pengukuran tersendiri, itu kita harus, kalau misalnya kita menggunakan eksperimen, atau kita punya intervensi tertentu dalam penelitian, kita harus kemukakan yang melakukan intervensi itu siapa. Apakah orangnya kredibel? Apakah dia memenuhi persyaratan? Misalnya, kita melakukan eksperimen terhadap siswa menggunakan metode bimbingan kelompok dengan apa? Misalnya dengan CBT misalnya. Maka yang melakukan itu memang adalah orang yang berkompeten di bidang itu. Nah, tentu itu juga dijelaskan pada metodologi. Memang agak banyak ya Bapak dan Ibu, untuk metodologi ini adalah salah satu yang krusial
yang itu sering sekali diabaikan oleh penulis. Bahkan metodologi dibikin cuma seperempat halaman saja. Padahal yang bagus itu metodologi itu bisa sampai 2 halaman. Kemudian instrumentasi. Ini salah satu yang penting. Berikan informasi tentang instrumen tervalidasi atau yang dibuat untuk studi individual. Misalnya, kita melakukan pengukuran IQ. Maka kita jelaskan secara norma bagaimana item-item kita. Bagaimana instrumen kita, apakah memenuhi persyaratan, apakah valid dan reliable. Kalau valid, kita gunakan teknik validasi seperti apa. Kemudian kalau reliabilitas, kita gunakan teknik yang mana, gitu. Misalnya Alpha-Cronbach, atau kita gunakan analisis Rush model, misalnya untuk mengungkapkan unidimensionalitas pada validasi, misalnya. Itu juga kita jelaskan. Kemudian psikometri, ini terkait dengan bagaimana kita mengambil data, apakah relevan dan memang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian desain penelitian. Apakah ada ketentuan tertentu dalam proses penelitian kita? Ini biasanya apakah kondisi sampel kita kondisikan atau sifatnya tidak terkondisi misalnya, atau kita amati saja secara alami. Kemudian diagnosis data, ini juga terkait dengan bagaimana kita memproses data yang sudah dikumpulkan secara statistik, jenis apa yang kita gunakan, teknik apa yang kita gunakan, apakah kita gunakan CTT atau Classical Test Theory, atau kita gunakan IRT, Item Response Theory, atau kita gunakan Rush Model, atau kita gunakan yang lain-lain, kita juga harus jelaskan pada metodologi. Termasuk kalau kita gunakan misalnya p-value ataupun CTT, kita jelaskan juga kenapa kita gunakan itu. Nah, ini salah satu yang penting dalam artikel tadi. Oke, kita lanjut. Hasil penelitian. Nah, yang penting pada hasil penelitian, yang pertama adalah participant flow, atau bagaimana kita mengeksplorasi data-data dari sampel penelitian kita. Berapa total kalau misalnya kita gunakan eksperimen, kalau kita gunakan kelompok, berapa total peserta per kelompoknya misalnya, atau apakah ada tahap-tahap penelitian. Kalau ada, kita jelaskan dalam bentuk tabel dan grafik. Suatu artikel yang baik sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya artikel tersebut punya gambar ataupun grafik yang bisa meringkas penjelasan atau meringkas angka-angka gitu. Sehingga lanjutnya kita bisa bercerita panjang mengenai apa yang sudah ada pada gambar. Tidak menyalin lagi isi gambar dalam bentuk tulisan. Kebanyakan dari penulis, apalagi penulis pemula kan, tabel sudah dibuat, tapi disalin lagi dalam bentuk paragraf. Misalnya tabel capaian stres akademik misalnya. Kita jelaskan lagi, yang sangat tinggi itu sekian persen, jumlahnya sekian. Yang tinggi itu sekian persen, jumlahnya sekian. Sehingga terkesan kita mengulang-ulang kembali apa yang ada pada tabel. Nah, sebenarnya pada hasil penelitian di artikel itu harusnya kita lakukan participant flow. Artinya kita jelaskan apa sih maksud tabelnya ini gitu. Dari segi partisipan, apa yang terjadi pada partisipan ini? Apa yang terjadi pada sampel ini? Kenapa sampai terjadi sangat tinggi pada stres akademik misalnya. Nah, apa hal-hal khusus yang ada pada bagian itu. Kemudian statistik dan analisis data. Pada hasil penelitian kita juga jelaskan bagaimana kita rinci metode statistiknya, analisis data yang digunakan, termasuk metode data yang hilang. Ini salah satu yang harus dilaporkan. Kalau misalnya ada data yang tidak sesuai, atau ada misalnya, contohnya kalau ada yang faking misalnya, faking bad atau faking good. Nah, kita juga jelaskan, atau ada yang mengisi data asal-asalan misalnya. Ini kalau di Rush model akan kelihatan ya. Kalau kita analisis pakai Rush model akan kelihatan bagaimana sampel itu mengisi asal-asalan. Itu juga dijelaskan pada analisis data pada hasil penelitian. Kemudian hasil-hasil statistik yang lain juga standar lah ini, misalnya standar deviasi, rata-rata, dan yang lain-lain itu juga
Kita masuk ke diskusi dan pembahasan. Nah, pada diskusi sebenarnya tidak banyak lagi hasil angka-angka atau statistik yang harus ada. Sebenarnya yang banyak itu harusnya adalah bagaimana kita mendukung hasil penelitian dalam bentuk hipotesis yang sudah kita tulis di metodologi tadi. Kemudian, apakah ada kesamaan hasil penelitian dengan yang sudah ada sebelumnya di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kembali lagi tadi, seperti tadi, kalau Bapak dan Ibu menulis artikel, dicari artikel dukungan yang hasilnya memang mendukung apa yang Bapak dan Ibu tulis. Jangan dicari yang sifatnya kontraproduktif gitu. Kemudian interpretasi. Berikan interpretasi hasil yang mempertimbangkan sumber bias pada populasi yang itu nanti berdampak pada validitas internalnya. Oke. Kemudian kita masuk ke generalisasi. Kita masukkan apakah kita bisa melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian ini. Kemudian apakah bisa kita pertimbangkan populasi targetnya. Apakah dari sampel ini bisa kita kembangkan dalam ruang lingkup populasi yang lebih luas. Atau ada masalah kontekstual lainnya yang kita garis bawahi. Misalnya pada penelitian yang sifatnya eksperimental, mungkin kita bisa garis bawahi bahwa hal ini bisa terjadi pada sampel ini saja misalnya. Kemudian implikasi, didiskusikan implikasi untuk penelitian program atau penelitian lanjutan di masa depan. Oke, selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah permasalahan bahasa. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita masukkan artikel di jurnal Terindex Scopus misalnya, harusnya itu sudah di proofreading terlebih dahulu. Jadi secara gramatikal itu tidak ada masalah lagi, kemudian kalimat-kalimat sudah efektif, dan tidak ada permasalahan lain yang menjadi alasan bagi editor untuk mereject sebelum sampai pada reviewer. Nah, kemudian ada stigma terhadap publikasi internasional reputasi. Nah, stigma ini adalah salah satu penghambat bagi para penulis, di mana penulis sudah ditakut-takuti dari awal bahwa wah, itu sulit itu Q1, Q2 gitu kan. Bagusnya masuk ke Q4 saja. Nah, yang anehnya Bapak dan Ibu, sebenarnya yang lebih susah masuk itu adalah Q4. Kenapa? Karena mereka ingin naik ke Q3, Q2, dan Q1. Sebenarnya untuk memasukkan artikel ke jurnal internasional reputasi, itu kuncinya adalah buat tulisan yang bagus saja. Kita tidak pikirkan biaya masuknya ke Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Nah, tapi dengan mempertimbangkan yang tadi itu. Jadi kita pertimbangkan kualitas penulisan, maka mau Q berapapun, insya Allah akan tembus gitu ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah referensi dan penggunaan aplikasi citasi. Nah, ini salah satu yang krusial juga. Beberapa jurnal internasional itu menginginkan sumber referensi itu semuanya menggunakan bahasa internasional, PBB ya. Jadi mau pakai bahasa Inggris, Prancis, Arab misalnya, jadi referensinya harus referensi internasional juga. Nah, ini beberapa yang populer